Apa yang terjadi kemarin, ana hakul yakin, Habib Rizik hatinya besar. Ana hakul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang nginjek-nginjek, yang ngebakar, walaupun nggak bisa dibakar. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi, ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Arief Puyono juga sebut HRS pahlawan dan pejuang. Politisi Partai Gerindra Arief Puyono sependapat dengan rekannya Habibur Rahman terkait Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Katanya Habib Rizik memiliki peran besar dalam Partai Gerindra, terlebih saat pemilu 2019 di mana Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden. Pak Rizik itu merupakan ikon penyumbang suara terbanyak bagi Gerindra dan Prabowo Sandi saat pemilu 2019. Sehingga Gerindra bisa melewati Golkar. Pak HRS itu pahlawan dan pejuang loh. Sangat mulia dia loh. Begitulah Arief menulis di Twitternya @BUMN_Bersatu. Habibur Rahman menyoroti aksi perusakan poster Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, di mana ia mengecam pelaku perusakan poster yang menilai Habib Rizik Syihab sebagai sampah dan pengkhianat bangsa. Jika benar saat peristiwa perusakan poster IB Habib Rizik ada yang menarasikan beliau sebagai sampah yang mengkhianati negara, maka pelakunya bisa diusut dengan pasal penyebaran kebohongan, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1946 yang ancaman 10 tahun penjara. Begitulah Habibur Rahman menggunakan akun Twitter. Anggota Komisi 3 DPR RI menyatakan bahwa Habib Rizik merupakan seorang patriot dan Pancasilais sejati. Ia memastikan bahwa Habib Rizik sangat cinta NKRI. Saya bersaksi bahwa IB Habib Rizik Syihab bukanlah pengkhianat bangsa. Begitulah tulisnya. Sebelumnya beredar luas di media sosial yang memperlihatkan masa hendak membakar poster bergambar Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab. Video itu menjadi perhatian publik lantaran poster HRS tidak bisa dibakar, walau sudah disiram bensin. Karena tidak kunjung terbakar, masa akhirnya merobek poster tersebut dan menyanyikan yel-yel yang menjelekan Habib Rizik. Allahu Akbar, foto Habib Rizik Syihab tak bisa terbakar. Di saat para cebong dan kaum neo-PKI ingin mencoba membakarnya, saking keselnya saat foto HRS tidak bisa dibakar, mereka langsung merobeknya. Allah yang maha kuasa atas segalanya yang ada di dunia ini, dan api pun tak ingin menyentuh foto HRS. Begitulah ujar @nenganyar15 saat akun yang ikut memposting video pembakaran poster. Salah satu akun yang ikut memposting video pembakaran poster. Begitulah ujar Neng Anyar, salah satu akun yang ikut memposting video pembakaran poster. Peristiwa aksi 27 Juli 2020 di depan gedung DPR oleh kelompok merah yang jumlahnya sedikit saja membuat kehebohan. Yang aneh adalah aksinya menyerang figur Habib Rizik Syihab, menistakan gambar atau baliho HRS dengan menginjak-injak, membakar dan merobeknya. Apa yang tidak bisa membakar baliho bergambar HRS menjadi keunikan tersendiri. Padahal baliho HRS telah disirami dengan minyak, entah minyak bensin atau minyak tanah. Tetap saja baliho yang kainnya sangat mudah terbakar itu tidak bisa terbakar. Kelompok merah ini dipimpin oleh Sekjen GJI, Budi Jarot, adiknya Eros Jarot. Walaupun umat Islam tidak semua sepaham dengan langkah dan perjuangan HRS, akan tetapi penistaan terhadap HRS sebagai tokoh atau ulama cukup membuat umat Islam prihatin. Membuat gara-gara apa kelompok merah ini? Simpati kepada HRS dipastikan akan muncul dari mana-mana, bahkan dari yang bukan muslim. Simpati dan pembelaan terhadap HRS bukan hanya dari organisasi yang dipimpinnya, yaitu FPI.
tetapi dipastikan lebih luas dari FPI, khususnya dari kalangan umat Islam. Sekurang-kurangnya para alumni 212 akan bersikap untuk mendukung HRS. Jumlahnya jutaan, pasti puluhan juta. Militansi umat yang tinggi dalam melawan perilaku zolim, sebab kelompok dan gerombolan merah Budi Jarot layak untuk dikecam. Telah membuat kegaduhan baru di tengah banyaknya kegaduhan di negara ini. Bara permusuhan telah diciptakan. Terlepas dari motif yang mendasari gerombolan Budi Jarot, apakah memancing ekspresi dendam atau lainnya? Namun pembakaran atau perusakan secara demonstratif baliho bergambar HRS dinilai sangat tidak bermoral. Reaksi balasan diperkirakan bakal terjadi. Sebelumnya pelaku pembakaran bendera PDIP masih misterius. Bisa yang membakar adalah peserta aksi yang kontra terhadap RUU HIP? Bisa yang membakar adalah peserta aksi yang kontra terhadap RUU HIP? Bisa yang membakar adalah peserta aksi yang kontra terhadap RUU HIP. Namun, bisa dari susupan PDIP sendiri. Bisa pula memang pihak ketiga yang memancing situasi agar semakin memanas. Yang jelas, peringatan kuda tuli menunjukkan keanehan tersendiri. Secara tiba-tiba saja berfokus pada perusakan dan penistaan baliho yang bergambar HRS. HRS sendiri rasanya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan peristiwa 27 Juli tersebut. Bahkan mungkin saja mengutuk keras peristiwa tersebut. Ada 3 kemungkinan konsekuensi dari penistaan dengan percobaan pembakaran dan perusakan secara terencana baliho bergambar HRS. Yaitu, ada 3 kemungkinan konsekuensi dari penistaan dengan percobaan pembakaran dan perusakan secara terencana baliho bergambar HRS oleh gerombolan Budi Jarot ini. Yaitu, pertama, dilaporkan ke pihak kepolisian perilaku Budi Jarot CS, tetapi dipastikan proses pengusutan tidak akan berjalan serius. Kasus Ade Armando, Abu Janda, dan Denny Siregar adalah contoh. Jadi, para simpatisan dan pendukung HRS jangan terlalu berharap banyak dari kemungkinan pertama. Kedua, dilakukan pencarian sendiri terhadap Budi Jarot CS oleh massa pendukung HRS. Tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan penistaan yang dilakukan oleh gerombolan Budi Jarot ini. Ketiga, bisa saja budaya bakar-bakar dan perusakan baliho atau poster terhadap tokoh menjadi kebiasaan. Pembalasan misalnya dengan membakar baliho Megawati atau Jarot atau tokoh lain yang diduga terlibat dirusak, diinjak-injak, atau tokoh lain yang diduga terlibat dirusak, diinjak-injak, atau dibakar pula. Kedepan, bisa saja baliho Presiden Jokowi, menteri atau pejabat lain juga diperlakukan sama. Ini tentu sangat tidak sehat. Bila tidak ada langkah baik dari kekuatan politik protektor kelompok merah maupun aparat penegak hukum, maka isu bahwa perusakan dan pembakaran itu dilakukan oleh gerombolan neo-PKI atau aktivis komunis bisa saja menggelinding. Modus atau adu domba sangat kentara. Yang dirobek, diinjak-injak, atau dibakar pada hakikatnya tidak lain adalah nilai-nilai moral. Gaya brutal dan vandalisme seperti ini menjadi karakter khas gerakan komunisme. Wajar rakyat Indonesia harus mulai waspada dan siaga. Neo-PKI dan komunisme mulai dan sedang bergerak. Terkait Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Katanya Habib Rizik memiliki peran besar dalam Partai Gerindra. Terlebih saat pemilu 2019, di mana Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden. Pak Rizik itu merupakan ikon penyumbang suara terbanyak bagi Gerindra dan Prabowo Sandi saat pemilu 2019. Sehingga Gerindra bisa melewati Golkar. Pak HRS itu pahlawan dan pejuang loh. Sangat mulia dia loh. Begitulah Arif menulis di Twitternya @BUMN-Bersatu. Habibur Rahman menyoroti aksi perusakan poster Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, di mana ia mengecam pelaku perusakan poster yang menilai Habib Rizik Syihab sebagai sampah dan pengkhianat bangsa. Jika benar saat peristiwa perusakan poster IB Habib Rizik ada yang menarasikan beliau sebagai sampah yang mengkhianati negara, maka
pelakunya bisa diusut dengan pasal penyebaran kebohongan, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1946 yang ancaman 10 tahun penjara. Begitulah Habibur Rahman menggunakan akun Twitter. Anggota Komisi 3 DPR RI menyatakan bahwa Habib Rizik merupakan seorang patriot dan Pancasilais sejati. Ia memastikan bahwa Habib Rizik sangat cinta NKRI. Saya bersaksi bahwa IB Habib Rizik Syihab bukanlah pengkhianat bangsa. Begitulah tulisnya. Sebelumnya beredar luas di media sosial yang memperlihatkan massa hendak membakar poster bergambar Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab. Video itu menjadi perhatian publik lantaran poster HRS tidak bisa dibakar, walau sudah disiram bensin. Karena tidak kunjung terbakar, massa akhirnya merobek poster tersebut dan menyanyikan yel-yel yang menjelekan Habib Rizik. Allahu Akbar, foto Habib Rizik Syihab tak bisa terbakar. Di saat para cebong dan kaum neo-PKI ingin mencoba membakarnya, saking keselnya saat foto HRS tidak bisa dibakar, mereka langsung merobek.